memutuskan 6.1 mengabulkan permohonan informasi pemohon untuk sebagian. Greenpeace Indonesia memenangkan gugatan sengketa informasi publik atas Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM terkait dokumen pencabutan izin tambang di surga keanekaragaman hayati kita, Raja Ampat. Ya, di hari ini kita mendapatkan satu pembacaan keputusan bahwa dokumen terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat yang tahun lalu dicabut itu dinyatakan terbuka untuk publik, dan publik berhak tahu untuk mengetahui mengenai detail-detail terkait tahapan proses pencabutan, termasuk juga tanggung jawab reklamasi dan rehabilitasi pasca pencabutan. Tentu kemenangan ini bukan pemberian, melainkan hasil dari perjuangan panjang, dan semuanya bermula dari kecurigaan di tengah kampanye Save Raja Ampat. Pemerintah mengabarkan telah mencabut izin usaha pertambangan atau IUP milik 4 perusahaan di sana. PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT KW Sejahtera Mining. Tapi anehnya, saat Greenpeace Indonesia memantau di portal resmi Minerba One Map Indonesia pada tahun 2025, peta konsesi keempat perusahaan itu masih terpampang. Karena jujur janggal, pada 28 Juli 2025, Greenpeace Indonesia mengirim surat resmi ke BKPM untuk meminta bukti surat keputusan atau SK resmi pencabutannya. Hasilnya tidak dijawab. Surat keberatan dilayangkan pada 21 Agustus 2025 dan lagi-lagi nihil tanggapan. Akhirnya Greenpeace Indonesia tidak tinggal diam. Pada 3 Oktober 2025, Greenpeace Indonesia resmi menyeret kasus ini ke meja hijau Komisi Informasi Pusat atau KIP. Pertarungan argumen dimulai pada sidang perdana tanggal 5 Februari 2026. Di hadapan majelis komisioner, BKPM berdalih bahwa dokumen SK pencabutan itu adalah informasi yang dikecualikan. Mereka beralasan membuka dokumen itu bisa menurunkan tingkat kepercayaan investor dan membocorkan strategi bisnis perusahaan. Apakah harus ada rencana reklamasi atau reforestasi itu sebenarnya telah diatur sendiri dalam peraturan undang-undang. Jadi secara tidak ditulis di dalam SK pun itu sudah menjadi kewajiban setiap perusahaan tambang. Apa bahayanya itu kalau diketahui publik? Kepentingan publik juga punya hak untuk melakukan kontrol. Ya. Tapi tadi kita kembali izin terkait dengan data-data setelah uji konstitusi kami simpulkan bahwa itu termasuk dalam data perusahaan, data pribadi perusahaan yang untuk penyakit investasi. SK pencabutan itu SK siapa? Menteri. SK Menteri. Menteri itu kan pejabat negara itu. Ya, Menteri. Publik tidak boleh mengetahui surat keputusan dari menteri misalnya yang menyatakan tentang suatu keputusan yang berdampak positif maksud saya kepada publik begitu. Telah diuji konstitusi tahun 2024 tersebut bahwa itu termasuk dalam data perusahaan yang dikecualikan. Jadi pertimbangannya tadi disebutkan bahwa hal-hal itu termasuk dalam data pribadi yang harus dijaga untuk apa saja, mohon maaf. Tentu saja, Greenpeace Indonesia menolak keras alasan tersebut. Keterbukaan informasi justru menciptakan iklim investasi yang sehat. Tapi setelah izin dicabut, kita belum mendapatkan informasi atau membutuhkan informasi itu. Apakah setelah izin dicabut, bagaimana pertanggungjawaban lingkungan mereka terhadap kerusakan yang sudah mereka akibatkan? Sehingga ini sangat penting bagi publik termasuk Greenpeace untuk mendapatkan informasi itu, karena di situ seharusnya ketika izin dicabut ada klausul juga tanggung jawab terhadap aktivitas dalam tanda kutip ilegal yang mereka lakukan karena izin sudah dicabut, begitu ya. Itu yang menjadi penting karena itu akan berdampak kepada Raja Ampat yang justru dikenal oleh dunia sebagai tujuan wisata yang paling penting gitu ya, termasuk juga kekayaan biodiversitas di sana itu sangat tinggi. Nah, sehingga dimensi kepada kepentingan publik dan juga kepentingan untuk penyelamatan lingkungan di sana
dalam hal izin pencabutan ini sangat penting kami katakan. Lagi pula, masyarakat berhak tahu isi dokumen tersebut untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Dan puncaknya, pada 10 Juni 2026, Palu Keadilan berpihak pada akal sehat. Majelis Komisioner KIP mengabulkan permohonan Greenpeace Indonesia. Mereka memutuskan bahwa status perizinan, SK pencabutan resmi, hingga detail tahapan pencabutannya adalah dokumen terbuka. BKPM kini diperintahkan untuk memberikan dokumen tersebut. Ini adalah langkah penting untuk membuktikan bahwa kelestarian alam Raja Ampat jauh lebih berharga daripada sekedar menjaga kerahasiaan dokumen tanpa dasar yang jelas. Keputusan ini merupakan awal kemenangan bagi kita semua, bagi publik, bagi masyarakat adat di Papua untuk terus memperjuangkan hak-hak atas informasi, hak-hak atas lingkungan yang lebih baik, karena kita tahu bahwa operasional izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat telah menghancurkan ekosistem dan juga ruang hidup masyarakat, termasuk juga ekosistem laut. Tahu kan kenapa Raja Ampat harus terus dijaga? Keindahan dan kekayaan ini bukan hanya soal alam. Lebih jauh dari itu, ada masyarakat adat yang menjaga kehidupan. Save Raja Ampat.